1920 pada zaman Hindia Belanda, gitu ya. Jadi pada tahun 1920 oleh arsitek asal Eropa, yaitu yang bernama J.L. Blankenberg. Nah, setelah jadi pada tahun 1931, gedung ini merupakan hak milik dari PT Asuransi Jiwasraya. Nah, pada saat pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945, gedung ini merupakan rumah tinggalnya Laksamana Muda Tadashi Maeda, yaitu jenderal penghubung antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang, gitu ya. Nah, kemudian setelah Jepang kalah pada tahun 1945, gedung ini dijadikan sebagai kantor tentara Inggris. Lalu pada tahun 1961 sampai dengan 1981, gedung ini dijadikan sebagai kedutaan besar Inggris. Nah, lalu pada tahun 82, gedung sempat dijadikan sebagai perpustakaan nasional sampai tahun 1984. Kemudian barulah pada saat itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Bapak Profesor Nugroho Noto Susanto melihat arti penting dari gedung ini terhadap yaitu bangsa Indonesia, sehingga Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto menginginkan agar gedung ini dijadikan sebagai museum. Barulah diadakan penelitian mengenai apa arti penting gedung ini terhadap bangsa Indonesia, gitu ya. Nah, arti penting gedung ini bagi bangsa Indonesia yaitu pada tahun 1945, di mana pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, ya, disinilah Bung Karno, Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo bertemu. Setelah beliau-beliau ini, Bung Karno dan Bung Hatta, dijemput dari Rengas Dengklok oleh Mr. Ahmad Subarjo. Nah, kan kita ketahui ya, pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 pukul 4 dini hari, Bung Karno dan Bung Hatta diamankan oleh golongan muda. Karena golongan muda menginginkan bangsa Indonesia itu segera merdeka, dan merdeka diraih dengan tangan sendiri, ya. Akan tetapi golongan tua menginginkan bahwa kemerdekaan itu adalah sesuai dengan janji Jepang. Kenapa? Karena Jepang telah berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tetapi pada kenyataannya setelah Jepang kalah dari sekutu, gitu ya, maka Jepang tidak memberikan kemerdekaan tersebut. Nah, kemudian rencananya pada tanggal 16 Agustus tersebut pukul 10 akan diadakan rapat PPKI. Tetapi karena Bung Karno dan Bung Hatta tidak ada, akhirnya rapatnya dibatalkan. Lalu Mr. Ahmad Subarjo mengabarkan telah hilangnya Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, kemudian Mr. Ahmad Subarjo meminta bantuan kepada Laksamana Maeda untuk mencari keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah diketahui keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta itu ada di Rengas Dengklok, barulah pukul 4 sore dijemput, gitu ya. Nah, dijemput ke Rengas Dengklok. Nah, di Rengas Dengklok ini terjadi pembicaraan panas antara golongan muda dengan golongan tua, gitu ya. Nah, golongan muda pengennya ayo kita cepat merdeka, golongan tua pengennya kita merdeka adalah dari Jepang, sesuai janji Jepang, ya. Nah, akhirnya atas inisiatif Mr. Ahmad Subarjo berjanji kepada golongan muda bahwa besok tanggal 17 Agustus tahun 1945 kita akan merdeka. Akhirnya golongan muda pun luluh mempersilahkan Bung Karno dan Bung Hatta untuk dibawa kembali di Jakarta. Nah, kemudian setelah sampai di Jakarta dipulangkan dulu ke rumahnya masing-masing. Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Bung Hatta di Jalan Diponegoro nomor 57, ya. Nah, lalu pada pukul 10 malam, Mr. Ahmad Subarjo mencari tempat yang dapat digunakan untuk rapat membicarakan kemerdekaan.
tetapi tidak ada tempat yang bersedia saat itu. Kenapa? Karena saat itu berlaku jam malam. Kalau ada kumpul-kumpul sekitar 4 sampai dengan 5-6 orang lebih, maka akan ditangkap. Nah, Mr. Ahmad Subarjo, beliau tidak putus asa, beliau menelpon Laksamana Maeda agar rumahnya bisa dijadikan sebagai tempat rapat, dan Maeda pun mempersilahkan serta memberikan jaminan keselamatan kepada Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Barulah pada pukul 10 malam, ini ya, Maeda menerima Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo di ruangan ini, yaitu ruangan tamu. Ya, kita sebut sekarang sebagai ruangan pertemuan. Nah, dari sini, gitu ya, sebelumnya Bung Karno setelah sampai menanyakan kepada Maeda, apakah benar Jepang telah kalah atau telah menyerah dari sekutu. Maeda menjawab iya. Diulang lagi sampai sama Bung Karno, apakah benar Jepang telah kalah? Iya. Gitu ya. Kemudian akhirnya selanjutnya Mr. Maeda mengantarkan Bung Karno dan Bung Hatta ke pimpinan militer Jepang yang lebih tinggi dari beliau. Gitu ya. Yaitu Mr. Moichiro Yamamoto. Akan tetapi yang dapat dijumpai hanyalah Jenderal Nishimura. Jenderal Nishimura saat itu mengabarkan bahwa Jepang harus menjaga status quo. Jepang tidak boleh memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kecewalah Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Dan beliau kembali lagi ke rumahnya Maeda. Dan setelah kembali ke sini, telah berkumpul sekitar 40 sampai dengan 50 orang tokoh pergerakan atau perjuangan kemerdekaan. Gitu ya. Nah, kemudian tengah malam Laksamana Maeda meminta izin kepada Bung Karno, Bung Hatta untuk beristirahat di kamarnya di atas. Jadi dulu di lantai 1 ini adalah lantai kerja. Ya, ini ruang pertemuan, ini ruang makan, ruang aktivitas bawah ya. Kemudian itu ruang rapat. Lalu di sana di belakang ada dapur. Ya, jadi di bawah memang ruang untuk aktivitas, di bawah kamar-kamar untuk beristirahat. Nah, kembali lagi, kemudian pada pukul 2 dini hari Bung Karno dan Bung Hatta menuju ruang makannya Laksamana Maeda. Nah, ini kita sebut sekarang sebagai ruang perumusan naskah proklamasi. Nah, disinilah naskah proklamasi dirumuskan dan ditulis oleh Bung Karno, gitu ya, serta diberikan masukan atau ejaan oleh Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo untuk mengenai isi daripada naskah proklamasi. Setelah selesai ditulis, Bung Karno meminta untuk agar dikoreksi. Terjadilah koreksi. Nah, makanya di situ ada coretan-coretan, koreksi kata-kata. Dari kata perebutan menjadi kata pemindahan, dari kata diusahakan menjadi kata diselenggarakan. Ya. Kemudian Jakarta 805. Nah, menggunakannya adalah 05. Kenapa? Karena saat itu yang berlaku adalah tahun Jepang. Tahun Jepang saat itu adalah tahun 2605. Jadi tidak menggunakan tahun 1945 atau tahunan Masehi. Jadi digunakan tahun Jepang, yaitu tahun 2605. Setelah ditulis, barulah Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo menuju ruangan ketiga. Ini ruangan ketiga, ya, ruang rapat atau kita sebut sekarang adalah ruang pengesahan. Nah, disinilah Bung Karno membacakan rumusan naskah proklamasi secara perlahan-lahan dan kadang diulang, gitu ya. Setelah dibacakan, Bung Karno bertanya kepada para tokoh pergerakan, apakah setuju dengan rumusan naskah proklamasi, dan mereka menjawab serentak setuju. Sampai diulang oleh Bung Karno pertanyaannya, gitu ya. Nah, akan tetapi ada permasalahan sedikit, yaitu siapa yang akan menandatanganinya. Seorang tokoh pergerakan asal Aceh yang bernama Dr. Teguh Muhammad Hasan memberikan masukan atau pendapat. Yang pertama,
yang menandatangani adalah seluruh orang yang hadir. Yang kedua, dibentuk kelompok-kelompok dan tiap kelompok diwakilkan oleh satu orang untuk menandatangani. Dan yang ketiga, cukup ditandatangani oleh ketua dan wakil ketua PPKI. Nah, Khairul Saleh pun berpendapat kalau begitu yang menandatangani cukup Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta saja. Nah, sepakat dengan Khairul Saleh yaitu Bapak Soekardi. Nah, Bapak Soekardi ini merupakan salah satu golongan muda yang menjadi otak Bung Karno dan Bung Hatta diamankan Prekat Gengklok, gitu ya. Nah, selanjutnya mereka pun audiens di sini setuju yang menandatangani cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja. Setelah setuju, Bung Karno menyerahkan secari kertas rumusan naskah proklamasi kepada Bapak Sayuti Melik yang didampingi dengan Bapak Burhanuddin Muhammadiyah dan diketik di ruangan ini. Ya, ini diketik. Oke. Yang mengetik adalah Bapak Sayuti Melik, sedangkan yang menemani adalah Bapak Burhanuddin Muhammadiyah. Beliau juga tokoh asal Aceh. Nah, kemudian terjadi revisi kata oleh Bapak Sayuti Melik. Dari kata tempoh menjadi tempo. Kemudian dari kata Jakarta 17805 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Jadi ada penambahan kata hari bulan tahun. Kemudian dari kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Gitu ya. Oke, setelah selesai barulah hasil ketikalnya diserahkan kepada Bung Karno, ya, untuk ditandatangani atau disahkan. Nah, disahkannya adalah di atas piano ini, ya. Kenapa di atas piano ini? Kemungkinan besar, gitu ya, karena di meja rapat tersebut sudah berkumpul banyak orang. Jadi untuk menghemat waktu, ditandatanganinya di atas piano. Setelah selesai ditandatangani atau disahkan, Bung Karno berbicara kepada para wartawan. Wahai wartawan, kabarkan kepada halayak ramai bahwa naskah proklamasi akan dibacakan di rumah saya, yaitu maksudnya rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Padahal sedianya naskah tersebut akan dibacakan di lapangan Pilkada atau sekarang dikenal dengan lapangan Monas, ya. Tapi demi jaminan keamanan atau jaminan keselamatan, maka dipindahkan ke rumahnya Bung Karno. Ya, barulah pada pukul 10 pagi tanggal 17 Agustus tahun 1945 dibacakan naskah proklamasi di rumah beliau, walaupun beliau dalam keadaan sakit. Oke, itu dia. Ya, ada yang mau ditanyakan sama sini? Oh, berarti pegangsaan yang di depan itu stasiun Gambir ya? Yang Cikini. Oh. Nah, kalau Gambir itu Galeri Nasional. Ya. Oh, yang rumah Soekarno tadi dibacanya di rumah Soekarno atau di? Soekarno. Oh. Jadi kalau ada tugu proklamator, di depan tugu proklamator itu ada tugu petir. Nah, di tugu petir itulah sebenarnya tepat Bung Karno membacakan naskah proklamasi. Jadi bukan di tugu proklamatornya. Ya. Jadi kadang ada salah persepsi, bacanya tepat di tugu proklamator, tidak, tetapi di tugu petir di depannya. Oh ya. Jadi kalau ke sana akan bisa melihat, ada tugu proklamator, ada Bung Karno, Bung Hatta, kemudian ada tugu yaitu hasil ketikan daripada Bapak Sayuti Melik, gitu ya. Dan di depannya ada tugu petir. Nah, di tugu petir itulah tepat dibacakannya naskah proklamasi dulu. Jadi pada tahun 1960 rumah Bung Karno dihadirkan sendiri oleh Bung Karno atas permintaan Bung Karno. Ya, itu sesuai dari informasi cucu Bung Karno, yaitu Ibu Madi dari anaknya Bapak Bung, dari Bapak Bung. Berarti rumahnya sekarang udah nggak ada? Rumahnya nggak ada lagi, Pak. Oh. Ya, rumahnya udah berganti dengan tugu proklamator pada zaman Soeharto. Jadi diganti tugu. Seperti itu. Ada yang nanya, Dek? Ada yang mau ditanyakan itu? Udah jelas. Untuk tugasnya udah jelas. Proses pembuatan ya. Itu dari proses-prosesnya.
pembacaan, penyusunan. Ruangannya kalau tadi Udah. difoto-foto. Ya di atas tadi udah. Udah foto-foto. Ya, udah. Nah, mungkin kalau lewat internet pun bisa sebenarnya searching itu Oh. dari tentang tiap-tiap ruang sebenarnya. Ya ya, cuma nggak ada gambarnya ini nanti. Harus ada. Tadi udah foto bareng. Nah, iya. Udah deh, ya udah, makasih Pak. Ya, dengan Mungkin kita bisa nonton dulu. oh iya boleh Pak. Ya makasih.